2008 sampai 2009 itu penjualan ada di 35%. 2010-2014 itu penjualan juga naik di 95%. Tapi menjelang 2015 sampai 2000 apalagi 2020 itu trennya turun gitu kan ya. Oke, tapi itu tidak berpengaruh setelah di 2021-2022 harga melambung tinggi. Kenapa? Karena orang sudah apa? Ada yang tahu? Sudah apa, Mbak? Kenapa? Sudah normal. Sudah apa, Ci? Sudah normal. Emang kenapa kemarin nggak waras gitu, Ci? Sudah apa, Mbak? Banyak yang tertarik gitu ya. Pak, kalau menurut Bapak sendiri sudah apa tuh, Bang? Kondisi sudah lebih membaik. Kondisinya sudah lebih membaik, betul sekali. Masyarakat sudah melihat bahwa ya udahlah, memang adanya seperti ini, kita harus berdamai, mau nggak mau, dan masyarakat sudah melakukan penyesuaian dengan kondisi ada COVID di tahun 2020. 2021 masih lebih wise gitu. Udah ada peluang-peluang yang bisa dilakukan untuk nambah pendapatan. Bahkan penjualan ini dilakukan secara digital, itu penjualannya semakin tinggi. Jadi 90% ini menunjukkan angka positif Irish people gitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini masih ragu-ragu gitu ya mau beli, kemudian nanti bisa dijual lagi atau enggak, kemudian milih barangnya seperti apa, nanti dipastikan sama Mbak Marisa. Yuk lanjut. Aku pokoknya kasihnya ke Mbak Marisa aja deh yang jawab gitu kan. Oke. Nah kalau ditanya kenaikan harganya nih, nah barang apa yang punya harganya makin tinggi, ini nanti akan dikasih sama Mbak Marisa. Coba lihat gitu ya. Di tahun 1995, kalau misalnya kita beli di 1995 gitu kan ya, 220. Coba lihat kenaikannya 2021. Makanya ini juga tidak semua item ya, tidak semua item ya Irish people ya, hanya barang-barang tertentu yang sebenarnya ini bisa kita gunakan sebagai aset investasi. Dan pastikan gitu ya, Irish people juga tahu nih permainan pasarnya. Jadi jangan hanya beli kemudian simpen dan nggak pernah bergaul. Mbak, ada komunitasnya nggak sih kalau boleh tahu di Irish sendiri? Sebenarnya kalau komunitas kita tidak, ibaratnya tidak terbentuk dengan resmi ya, tapi kita semua berada dalam satu grup ya. Nah grup itu memang kita tahu siapa-siapa orang yang berjualan di situ dengan track record yang bagus gitu. Oke ya, jadi itu tahu banget, jadi harus tahu gitu ya. Toko-toko yang benar-benar trusted banget. Nah ini adalah kenaikan harganya gitu. Tapi saya ingatin lagi, tidak semua barang branded atau semua tas itu memiliki kenaikan harga. Hanya produk-produk tertentu aja dan jenis-jenis tertentu. Kalau misalnya kita beli tasnya tadi di tahun 95 gitu ya, kemudian dijual kemarin di 2021, harganya berapa? Bisa untuk dana pendidikan ya, buat DP rumah bisa nggak gitu kan ya? Bisa buat yang lain-lain ya? Udah pasti bisa. Kata Mbak Venya, kenapa baru ketemu hari ini sama Rista gitu kan ya. Oke, nggak apa-apa Mbak. Santai. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, ini indikatornya ya. Indikator utama memilih barang luxury branded gitu kan ya. Sebagai investasi ini juga akan dijelaskan lebih lagi dengan Mbak Marisa. Yang pertama adalah cari produk yang terbatas. Betul ya Mbak Marisa ya. Kemudian kualitas produk yang terbaik dan jumlah peminatnya. Gitu. Kalau hampir semua dijual kalangan punya, ya nggak bisa juga dijadiin barang investasi. Berarti ini adalah barang-barang yang punya kualitas gitu ya, yang orang punyanya hanya terbatas. Misalnya dikeluarkan hanya 10 barang di dunia gitu ya Mbak ya. Atau ada nih karena sejarah tertentu gitu ya, sehingga barang ini menjadi mahal di kemudian hari. Itu nanti arahnya Mbak Marisa. Yuk kita lanjut lagi Mbak, ada nggak?